Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Iya, di pagi hari ini kita sama-sama kembali lagi di sekolah minggu online kita di pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, Kakak Nardo akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Untuk itu, semua tunduk kepala, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun ya Tuhan. Sekarang kami akan mulai dengan sekolah minggu kami. Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Boleh jadi hanya dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Ini saya doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Iya, kita akan menyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat, dan jangan lupa untuk tepuk tangan, kita menyanyi lagu yang mengatakan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang menghadap kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Ya, nyanyi sekali lagi yang penuh kita ada semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua yang menghadap kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Ya, masih dalam keadaan semangat, mari kita menyanyi lagu selanjutnya yang mengatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Iya, ada satu lagu lagi sebelum kita bangkit berdiri, yaitu lagu yang mengatakan mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta ikut tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang Dia berikan hati senang. Haleluya, Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya di dalam Yesus Tuhan.
Ya, Kamsal masih semangat. Masih Kakak Nardo. Ya, kalau Kakak Kamsal saya masih semangat, berarti adik-adik di rumah juga harus semangat. Untuk itu, Kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu gerakan yang mengatakan, Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Pom pom cuap, pom 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 cuap, pom 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 cuap, pom pom. Iya, kita akan masih terus menyanyi dengan gerakan. Lagu yang berikutnya adalah Kasih Yesus Manis dan Indah. Nanti dilanjutkan dengan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi takkan ke atas, di amat dalam takkan ke bawah, di amat lebar takkan keliling-liling. Oh oh oh, sungguh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Ya, lagu selanjutnya kita akan menyanyi lagu Yesus bisa pakai siapapun juga. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat batra, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meskipun kecil lemah, ku percaya Yesusku luar biasa. Iya, Kakak Amsal dan Kakak Nardo ajak untuk adik-adik semua yang ada di rumah untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada informasi yang akan disampaikan oleh Kakak Nardo. Informasinya apa Kakak Nardo? Ya, untuk adik-adik yang setelah mengumpulkan persembahan dapat memberikannya kepada pengasuh, kakak-kakak pengasuh yang terdekat. Iya, kita sama-sama akan menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 439, Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, untuk mengiringi persembahan kita. Bila topan keras melanda hidupmu,
Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, untuk itu Kakak Amsal akan pimpin kita dalam doa. Iya, mari kita sama-sama lipat tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami dan Kiranya surga, terima kasih untuk berkat nafas kehidupan serta penyertaan yang masih terus Engkau berikan kepada kami. Tuhan yang baik, kami anak-anak sekolah minggu, kami sudah menyanyi dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan Tuhan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Tuhan yang baik, kini tiba saatnya kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Dolfo. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan yang baik, kiranya Engkau juga memberkati Kakak Dolfo yang akan memberitakan firman-Mu kepada kami agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan Kakak Dolfo dan mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Opo dan kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKI Kanaan Perumnas 4. Di pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9. Ayo kita sama-sama membuka di Perjanjian Lama. Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Dah? Sudah siap? Pasti toh sudah siapkan Alkitabnya. Berarti kita mau baca bersama-sama. Nah, dengan perikop kelahiran Raja Damai. Di ayat pertama kita baca sama-sama ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian jauh adik-adik pembacaan Alkitab kita yang dikatakan berbahagia dan diberkati Tuhan ketika kita terus membaca, merenungkan, serta kita memberlakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita belajar tentang Alkitab Yesaya. Nah, Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 menjelaskan tentang suatu peristiwa pengharapan umat Israel untuk adanya seorang pemimpin.
kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwasannya umat Israel ini adalah umat yang dipilih Tuhan, yang dimana umat yang dikasihi Tuhan, umat yang dipilih Tuhan. Nah, adik-adik, selama mereka terbuang di dalam pembuangan di Babel, mereka di dalam kehidupan mereka banyak sekali yang tidak mengikuti apa yang diinginkan Tuhan. Berarti bertolak belakang dengan perintah Tuhan. Akan tetapi di dalam kehidupan mereka ada juga yang terus berpengharapan, terus berpegang teguh dengan janji Tuhan. Yaitu mereka terus melakukan peribadatan, terus menyembah Tuhan, tidak pernah meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa kafir atau yang biasa dikatakan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, dari situlah Tuhan melihat kehidupan mereka. Tuhan melihat karakter bangsa Israel yang semakin menjuru kepada kehidupan yang tidak diinginkan Tuhan, yaitu hidup dengan kegelapan. Hidup yang dengan kegelapan itu adalah hidup yang berkelakuan tidak baik. Terus dia selalu menyembah berhala. Terus lagi dia selalu meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan waktu itu. Nah, dari situlah Tuhan berjanji, Tuhan berbicara kepada Yesaya untuk Yesaya berkata, akan ada seorang raja damai yang akan memimpin umat Israel. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita belajar tentang suatu karakter atau suatu sikap perilaku bangsa Israel kepada Tuhan, yang dimana mereka menginginkan raja yang betul-betul ada di hadapan mereka, raja yang betul-betul memimpin mereka. Padahal Tuhan sudah memilih umat Israel, pasti Tuhan akan terus menuntun mereka. Akan tetapi dengan sikap mereka itu menolak Tuhan, mereka menolak Tuhan dengan sikap yang tidak diinginkan Tuhan. Maka dari situlah mereka ingin perlu bukti, perlu nyata bahwasannya ada seorang raja yang akan memimpin mereka, yang akan menyelamatkan mereka, yang akan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah janji Tuhan kepada mereka. Walaupun kehidupan mereka itu ada yang bertolak belakang atau mengikuti kehidupan yang gelap, dan ada juga yang berpengharapan teguh kepada Tuhan. Dari sinilah kita belajar karakter ketika kita mau menerima Tuhan, ketika kita ingin Tuhan memimpin kita, bahwasanya kita juga harus belajar dari karakter ini. Kalau kita menginginkan sesuatu, berarti kita harus mengikuti apa yang diinginkan Tuhan. Ya toh? Sama halnya kita belajar dari umat Israel. Mereka mau adanya seorang raja damai sejahtera, seorang raja yang memimpin mereka, seorang raja yang betul-betul akan menyelamatkan mereka. Nah, sama halnya juga kita mengenal adalah Tuhan Yesus. Lahirnya Tuhan Yesus, lahirnya seorang raja yang akan memimpin kehidupan kita. Tetapi kita harus belajar dari karakter bangsa Israel ini supaya tidak lagi menjadi atau tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tidak lagi hidup yang meminta-minta kepada bangsa kafir atau bangsa yang tidak menyembah Tuhan, tidak mengenal Tuhan, dan tidak menyembah berhala. Nah,
Kalau kita ingin dipimpin oleh Tuhan, maka kita harus berdamai dengan diri kita dulu. Berdamai dengan diri kita dalam arti mengubah semua pola hidup yang jahat, yang tidak baik menjadi yang baik. Yang tidak mengikuti perintah Tuhan berarti harus kita mengikuti perintah Tuhan. Ya toh, pasti akan Tuhan menyertai. Tuhan Yesus akan menyertai dan Tuhan Yesus memberikan berkat damai sejahtera, umur panjang, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Kalau kita berubah, bukan berarti berubah jadi Power Rangers atau Superman gitu, tidak. Tapi kita merubah sikap, tindakan, perilaku kita untuk bisa menerima Tuhan seutuhnya untuk memimpin kehidupan kita di dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Contoh Kak Kopo kasih contoh buat adik-adik. Kalau mau dipimpin Tuhan di dalam pendidikan kita masing-masing, berarti ketika Tuhan sudah memberikan akal budi kepintaran bagi kita, ada soal, ada ujian yang guru-guru kasih, berarti kita berdoa meminta pertolongan sama Tuhan. Habis itu kita belajar sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya ketika kita menyelesaikan semua tugas atau semua ujian yang guru-guru kasih, pasti Tuhan akan memberkatinya dengan nilai yang terbaik. Toh, berarti tidak mencontek. Betulkah tidak? Berarti tidak malas-malasan. Nanti kan teman bisa kasih saya jawaban. Tidak. Tapi harus kita meminta sama Tuhan lewat doa, biar Tuhan yang memimpin kita, supaya ketika saya belajar, ketika saya bertemu dengan soal-soal, saya bisa jawab dengan baik. Tidak mencontek, tidak minta dari teman-teman yang lain. Toh, supaya hasil pasti akan dapat yang terbaik. Karena Tuhan yang menyertai kita. Toh, jadi firman Tuhan di pagi hari ini kita mau belajar bahwasannya kita sudah menerima Tuhan. Tapi ingat, ada kata tapinya. Kita harus merubah diri kita, berdamai dengan diri kita, dalam arti merubah sikap, tindakan, perilaku kita, supaya betul-betul Tuhan Yesus memimpin kita di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan menjadikan firman Tuhan ini sebagai nakoda dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita sudah belajar firman Tuhan, sekarang Kakak Opo mau ajak kita untuk menyanyikan lagu Dia Harus Semakin Bertambah. Dengan sukacita dan rasa syukur kita angkat bersama-sama. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah belajar, kita sudah menyanyi. Sekarang Kakak Opo ajak teman-teman, adik-adik semuanya untuk kita berdoa. Kita berdoa, minta, mohon sama Tuhan supaya kita dipimpin di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan masih menyertai kami di dalam peribadatan sekolah minggu online. Kami belajar dari firman Tuhan,
Kami belajar akan menerima Raja Damai, Raja yang akan memimpin kita, yang menyelamatkan kita, yang akan memberkati dan yang akan terus menuntun kehidupan kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar bahwasanya kami ingin merubah diri kami. Kami ingin berdamai dengan diri kami. Kami ingin melepaskan segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh kehendak Tuhan, tetapi kami ingin mau menerima aturan perintah yang Engkau berikan kepada kami, agar kami percaya bahwasannya Engkau yang akan memimpin dalam kehidupan kami, Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan memberikan damai sejahtera bagi kami, dan Engkau memberikan berkat terus bagi kami karena Engkau yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa untuk kami semua di dalam cita-cita kami. Kami minta kepada Tuhan, Tuhan mau topang, Tuhan mau sertai, Tuhan mau berikan akal budi, kepintaran dan kebijaksanaan ketika kami di dalam pendidikan kami masing-masing, cita-cita kami masing-masing, ketika kami gapai ada hasil yang Tuhan berikan, nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan jaga kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun ya Tuhan. Dan Tuhan juga mau memberkati masa pertumbuhan kami sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau berdoa buat teman-teman yang sakit, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau pulihkan, supaya mereka bisa mengikuti sekolah minggu di minggu berikutnya. Teman-teman yang tidak sempat mengikuti sekolah minggu online karena malas, Tuhan juga mau ketuk hati mereka, mengingatkan mereka bahwasannya ada sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat papa mama kami. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan terus menjaga mereka, keluar masuk mereka, kemana saja mereka melangkah, Tuhan mau memberkati. Dan Tuhan juga memberkati mama dan papa untuk selalu menjaga kami semua di dalam masa pertumbuhan kami dan cita-cita kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami. Kami mau minta ampun kalau kami masih terus berbuat kesalahan kepadamu, dan Engkau mau terus mengampuni kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah sampai di akhir minggu kita di pagi hari ini. Tapi ada dua informasi yang Kakak Amsan, Kakak Nardo mau kasih tahu. Informasi yang pertama, untuk terus ajak adik-adik punya teman-teman untuk sama-sama kita sama-sama ibadah sekolah minggu untuk memuji Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik juga di mana Kakak Nardo? Di YouTube channel Multimedia GKI Kanan Perumna Sempat. Sampai jumpa. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Selalu angkat muka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu.